Pernah kepikiran nggak sih, apa itu sejarah? Apa benar cuma soal ngafalin tanggal, nama pahlawan, sama kejadian-kejadian jadul? Atau jangan-jangan pemahaman kita selama ini agak keliru? Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas apa itu sejarah. Dan saya jamin ini bakal jauh lebih seru dari yang Anda bayangin. Yuk, kita mulai? Kayaknya kebanyakan dari kita kalau ingat pelajaran sejarah, ya isinya gini, hafalin tanggal proklamasi, kapan perang di Ponegoro meletus, gitu-gitu aja kan. Tapi jujur deh, kalau sejarah cuma sebatas itu, aduh, bosen banget ya nggak? Nah, ayo kita buktikan bareng-bareng kalau sejarah itu ternyata lebih dalam dari sekedar kumpulan fakta-fakta kuno. Oke, biar kita benar-benar paham apa itu sejarah, langkah pertama yang paling penting adalah kita harus tahu dulu apa yang bukan sejarah. Jadi kita singkirin dulu nih, hal-hal yang sering banget bisa main sama sejarah, padahal beda jauh. Nah, ini dia beda utamanya. Coba kita bandingin sama mitos ya. Misalnya legenda Nyi Roro Kidul. Kapan persisnya kejadiannya? Agak nggak jelas kan? Terus ceritanya juga, ya ajaib. Nah, kalau sejarah, dia itu membumi. Sejarah itu butuh bukti, butuh jejak yang bisa kita lacak. Waktu dan tempatnya harus jelas, nggak bisa ngawang-ngawang. Jadi, kesimpulannya, sejarah itu nggak sesimpel yang kita kira. Para ahli bilang, sejarah itu punya 4 wajah atau 4 sisi yang beda-beda. Tapi semuanya nyambung. Penasaran kan apa aja? Yuk kita bedah satu persatu biar gambarannya utuh. Wajah yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Ini nih kejadian aslinya. Intinya, apa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Contoh gampangnya ya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu nyata kan? Penting banget, pengaruhnya luar biasa. Dan, ini kuncinya, cuma terjadi sekali. Nggak bakal ada lagi proklamasi 17 Agustus 1945 yang kedua. Itu dia, kejadian mentahnya. Oke, lanjut ke wajah kedua, sejarah sebagai kisah. Nah, kalau tadi peristiwanya, sekarang ini soal bagaimana peristiwa itu diceritakan ulang. Coba deh pikirin, setiap buku atau film sejarah itu kan hasil rekonstruksi kan? Penulisnya pasti milih-milih fakta mana yang mau ditonjolin. Contoh paling gampang, buat kita, masa kolonial itu jelas penjajahan. Tapi coba lihat dari kacamata mereka, bisa jadi ceritanya jadi masa perdagangan atau misi pencerahan. Lihat kan, peristiwanya sama tapi kisahnya bisa beda banget tergantung siapa yang cerita. Terus, ada juga sejarah sebagai ilmu. Nah, ini penting banget buat dicatat. Sejarah itu bukan dongeng, bukan juga karangan bebas. Sejarah itu disiplin ilmu yang serius. Ada metodenya, ada aturan mainnya. Semua ini dibuat supaya apa yang kita bilang tentang masa lalu itu bukan sekedar asumsi, tapi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, sejarah sebagai seni. Loh, kok seni? Karena nulis sejarah itu bukan cuma nyusun fakta-fakta kering. Biar masa lalu itu terasa hidup lagi, seorang sejarawan itu butuh sentuhan seni. Butuh intuisi buat ngebak apa motif orang zaman dulu, butuh imajinasi buat ngisi bagian cerita yang bolong, dan pastinya butuh gaya bercerita yang asik biar kita yang baca juga ikut ngerasain. Oke, tadi kita udah sepakat ya kalau sejarah itu ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gimana cara kerjanya para sejarawan? Apa sih alat-alat yang mereka pakai buat ngebangun lagi cerita masa lalu secara ilmiah? Yuk kita intip dapur mereka. Nah, ini dia resepnya yang disebut metode sejarah. Ada 4 langkah utama. Pertama, heuristik. Anggap aja ini tahap detektif lagi berburu petunjuk. Kumpulin semua sumber yang ada. Kedua, kritik. Semua petunjuk yang udah dikumpulin tadi harus diuji dulu. Ini asli apa palsu? Sumbernya bisa dipercaya nggak? Ketiga, interpretasi. Kalau petunjuknya udah valid semua, baru deh dirangkai, dicari polanya, dicari maknanya. Terakhir, yang keempat, historiografi. Inilah saatnya semua temuan itu ditulis jadi sebuah cerita sejarah yang utuh dan bisa kita baca. Dari 4 langkah tadi, jujur, bagian kritik ini yang paling penting, paling krusial. Ibaratnya ini gerbang penjaganya, ada 2 lapis pemeriksaannya. Pertama, kritik eksternal. Ini ngecek fisiknya. Dokumennya asli nggak? Kertasnya dari zaman itu bukan? Stempelnya beneran? Terus ada kritik internal. Ini ngecek isinya. Informasinya masuk akal nggak? Jangan-jangan penulisnya punya motif tersembunyi atau sengaja bohong. Tanpa proses ini, wah gampang banyak sejarah jadi hoaks. Oke, kita udah tahu apa itu sejarah, gimana cara kerjanya. Sekarang sampailah kita ke pertanyaan paling puncak. Terus buat apa? Emang apa sih gunanya kita repot-repot belajar ginian? Nah, mari kita lihat kenapa ini semua penting banget buat kita. Secara umumnya, manfaat belajar sejarah itu bisa kita bagi jadi 2 kategori besar. Ada yang namanya manfaat intrinsik. Gampangnya ini manfaat ke dalam, buat ilmu sejarah itu sendiri.
Dan yang kedua, manfaat ekstrinsik atau manfaat keluar. Nah, ini gunanya buat kita semua di kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang intrinsik dulu ya. Maksudnya gini, sejarah itu penting ya, karena dia adalah sebuah ilmu. Sama kayak biologi atau fisika, sejarah punya caranya sendiri buat ngebuka pengetahuan baru, yaitu dalam hal ini pengetahuan soal masa lalu. Selain itu, ini juga jadi jalan buat orang-orang yang mau jadi sejarawan, arsiparis. Mereka inilah yang mendedikasikan hidupnya buat merawat ingatan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang manfaat keluarnya, yang mungkin paling nyambung buat kita semua. Sering dengar kan, sejarah adalah guru terbaik? Ya, emang bener banget. Belajar sejarah itu bisa ngasih kita pelajaran moral dari sukses dan gagalnya orang-orang sebelum kita. Terus, ini juga melatih kita buat berpikir kritis, jadi nggak gampang kemakan provokasi. Sejarah juga ngasih kita konteks kenapa sebuah kebijakan politik diambil hari ini. Dan yang paling keren, dengan melihat ke belakang, kita bisa merancang masa depan dengan lebih bijak. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ternyata sejarah itu sama sekali bukan sesuatu yang kaku, yang mati, yang ada di museum doang. Justru sebaliknya, sejarah itu sebuah percakapan, sebuah dialog yang hidup dan nggak pernah berhenti. Ada sejarawan hebat namanya A.H. Carr, dan dia ngerangkum semuanya dengan sangat indah. Dia bilang, sejarah adalah dialog tanpa akhir antara masa kini dan masa lalu. Maksudnya apa sih? Gini, pertanyaan yang kita ajukan ke masa lalu itu selalu dipengaruhi sama kondisi kita sekarang. Zaman sekarang, kita mungkin jadi penasaran soal sejarah lingkungan atau peran perempuan dalam sejarah. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak kepikiran sama sejarawan 100 tahun lalu. Makanya sejarah itu akan selalu ditulis ulang, lagi dan lagi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang sebenarnya bukan buat saya jawab, tapi buat Anda. Sejarah itu bukan cuma milik para profesor di kampus. Sejarah itu warisan kita semua. Milik Anda, milik saya. Dan sekarang, setelah kita tahu cara kerjanya, kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam dialog itu. Jadi pertanyaannya sekarang, dialog seperti apa yang ingin Anda mulai dengan masa lalu?